Dan itulah dimaknai dengan bahwa hatimu terkunci di situ. Pengetahuanmu cetek hanya sebatas itu. Dan kita enggak seperti itu. Kita tauhid, luas kita. Ya. Sehingga ini pesan tersendiri, perhatikan Quran, buka hatimu dari keganjalan-keganjalan, jangan betah di zona nyaman. Ya, harus ditingkatkan agar segala sesuatunya ada peningkatan. Yakin? Sok kita bahas mengenai ya, wa in sakartum la ajidanakum. Apabila engkau mensyukuri nikmat tersebut, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Ya. Kita tahunya kan alhamdulillah ya Gusti, syukuran, syukur. Ya. Ayat itu mengisyaratkan untuk kita mengembangkan potensi. Gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan karunia berupa sebutlah keahlian kepadamu. Dan itu engkau syukuri dong. Kan begitu. La ajidanakum, maka akan aku tambah nikmat dari syukurmu itu. Nah tadi awalnya kan syukur terhadap keahlianmu. Bisamu apa? Punten misalkan ngelas misalkan. Yang biasanya kan cuma ngelas besi. Lu sudah punya dasar ngelas besi, kenapa nggak ditingkatkan? Ngelas hati gitu tuh. Ya stainless paling enggak, aluminium paling enggak. Ya, jangan taunya las duko aja, kan begitu. Ya las karbit. Nah itu ditingkatkan. Jadi yang selama ini rasa syukurmu hanya dari pengelasan besi, alhasil cuma dapat duit segitu, tingkatkan di aluminium, di stainless. Gajinya luar biasa kan? Dasarnya udah ada, ngelas. Itulah maksudnya wa in sakartum la ajidan nakum. Potensimu apa? Kembangkan. Dan pengembangan itu adanya di alam. Ya. Paham? Ini dia bertadabur alam. Engkau tahu situasi kondisi. Jangan seolah-olah hatimu terkunci. Udahlah, saya mah rezeki segini aja cukup. Iya, rezekimu cukup untuk saat ini misalkan. Ya, anak baru 1 atau 2, masih kecil-kecil. 2 tahun, 5 tahun ke depan anakmu gede, biaya lebih gede. Apa cukup dengan gaji sekarang? Enggak kan? Kembangkan dari sekarang. Itu bisa membaca alam, memahami alam, merenungi alam, menjiwai alam. Zaman dulu pengen ketemu orang di tempat yang jauh, didatengin lah. Zaman sekarang tinggal halo. Dan kok masih mengikuti zaman dulu, ya ketinggalan zaman ya. Zaman sekarang ngirim paket bisa jadi sehari 2 hari, titipin ke supir lah, cepet, pagi berangkat sore sampai. Titipin ke supir. Gampang. Mau titip apa aja boleh kan. Mau tanah sekalipun boleh, batu bata boleh. Iya. Nggak usah pakai paket, titipin aja ke super konektornya, ya kan, kasih rokok aja. Iya, dateng nggak nunggu berhari-hari kok. Nah ini alam ya. Yang mana kemudian di Quran Surat Muhammad tadi ayat 24, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya amit-amit ya. Semoga hati kita tetap legowo ya, untuk menerima segala sesuatu yang baru, menerima perubahan-perubahan baru, kita optimis ya. Di ayat yang ke 25 Quran Surat Muhammad, innalladzina irtaddu, bahwa sungguhnya orang-orang yang dia tardu. Berarti ini pemaknaan kalau bentuk masdarnya berarti murtadu, berarti murtad. Ya. Innalladzina irtaddu ala adbarihim. Adbarihim berarti duburin. Ya, atau duburon. Ya, sungguhnya orang-orang yang dia kembali ke belakang atau yang dinyatakan dengan dia orang yang murtad adalah orang yang senantiasa membelakangi. Membelakangi apa? Dikatakan selanjutnya adalah adbarihim mimba dima tabayyana.
Yaitu orang yang senantiasa dia membelakangi petunjuk setelah petunjuk itu sampai kepada mereka. Jadi tidak peduli kepada adanya petunjuk. Ya, tentunya dimaknai tabayyana lahum. Ya, yaitu petunjuk yang sudah sampai kepada mereka. Sejatinya ya bahwa mereka itu adalah lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Setan telah menjadikan mereka untuk mudah berbuat dosa, dan yang pasti gara-gara kita membelakangi petunjuk, ya kita terbelakang, akhirnya kita terkategori orang yang amla lahum, memanjangkan angan-angan. Ya tadi tuh, udah saya mah segini aja cukup, udah alhamdulillah. Gitu. Sehingga yang ada pada pikiranmu kan hanya cukup. Padahal hidup tidak hanya cukup, tapi harus lebih. Iya toh? Pengen cukup atau pengen lebih? Ya iyalah, cukup kan untuk memenuhi kehidupanmu. Lah bagian gua mana? Iya. Untuk kebutuhan fakir miskin bagaimana? Yatim piatu butuh bagian. Nah di sini pemaknaan memanjangkan angan-angan sendiri. Contoh misalkan dengan bertadabbur alam nih. Engkau sebutlah mempelajari Al-Quran, diperintahkan untuk sabar, tawakal, terus sabar, tawakal. Dan engkau alhamdulillah bersabar dan bertawakal. Kenapa sih harus bersabar terus dan bertawakal terus? Bersyukur sekali-kali kenapa? Ya, engkau dalam hal berkehidupan sebutlah menderita, ya merana, ya dan engkau selalu merenungi itu. Ya Allah, sabarkanlah hatiku dengan kehidupanmu saat ini ya Allah. Kerjaanku seperti ini ya Allah. Punya bos kayak tai ya Allah, kan begitu. Nggak kayak yang itu kayak bolu kan begitu. Padahal sama-sama empuk tuh. Ya, bedanya ya aroma doang. Ya. Ya orang namanya menghujat kan kadang kan ya. Terserah dia ya. Tuh. Intinya dia seolah-olah dia tuh paling sengsara. Oke, nggak masalah. Ya itulah angan-angan yang dia sendiri memperpanjangnya sendiri. Seolah-olah dia itu paling menderita, seolah-olah dia paling sengsara. Coba lu tengok kehidupan lain. Jangan menengok kehidupan sendiri aja. Tengok kehidupan teman. Jangan hanya berani berteman doang. Tengok kehidupannya. Ya, adakah teman yang lebih sengsara darimu? Iya ya, ada. Nah, bisa mengetahui ada itu kan karena engkau kan mentadaburi alam. Alam dia. Paham? Sehingga engkau yang semula meratapi nasib, akhirnya sadar diri. Iya ya, dia lebih susah. Tapi dia enjoy. Lah gua kenapa susah? Banyak ngeluh. Nah, itu adanya di alam. Paham? Saya sholat tepat waktu, tapi kok nggak makmur-makmur. Lah dia sholat sembarangan waktu, tapi dia makmur. Ya kan wajibnya kan fardu yang di waktu-waktu. Ya, sholat itu wajibnya kan bukan awal waktu, tapi fardu yang di waktu-waktu. Jelaskan waktunya. Kalau misalkan duhur jam 12 sampai jam 3 kan. Oke, jelas sedikit lah. Ada adzan asar di situ, berarti jangan sampai jam 3 kan. Udah, mau jam berapa aja dari jam 12 sampai jam 2:30 lah, oke lah. Paham nggak? Iya, yang penting sholat itu simple. Jangan jadi taruhan. Ya Allah, aku kan selalu sholat tepat waktu ya Allah. Selalu awal waktu ya Allah. Kenapa engkau mempersulit aku ya Allah? Ya, wah protes. Emang sholat buat kekayaan? Enggak ada judulnya sholat buat kaya. Ya, sholat mah jelas-jelas untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baru mencegah, Mang. Tidak mengobati, Mang. Dan kau terlanjur berbuat keji dan mungkar. Obatnya di mana? Sedekah.
Sodako obatnya. Ya, karena engkau gak bakal bisa ngobatin diri sendiri. Minta bantuan doa kepada orang lain. Begitu caranya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Engkau kan udah terlanjur. Ya bahkan ahlinya kekejian dan kemungkaran. Wah mantap gitu kan. Ya alhamdulillah Ang udah bayar sama kiparat. Lah kiparat buat apa? Kan 8 asnaf. Bener. Sedekah apa judulnya kan sedekah juga. Ya itu obatnya. Perkara duniawi obatnya adalah sodako. Mau sakit, mau sepi jualan, ya karir kurang bagus, sedekah obatnya. Kontrol itu perilaku dengan sholat. Itu caranya. Sholat mah awalan. Jangan sampai kita bertuhan ke sholat, bertuhan maka Allah. Ya, beragama puluhan tahun, tahunnya sholat, sholawatan. Emang beragama Islam hanya itu doang? Enggak kan? Ya. Coba kita cek dalam hal ini pemaknaan tentang hal ayat secara umum yang menyatakan bahwa ayat ini adalah tadabbur alam. Secara umum nih. Oke, kita ambil Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ini ayat yang 190. Sesungguhnya ya fi khalqis samawat dalam penciptaan 7 lapis langit. Nah, wal ardi dan juga bumi. Langit dikatakan jamak, tapi bumi tunggal. Ya, padahal setelah penciptaan bumi dulu yang diciptakan. Tapi kenapa dikatakan di Quran selalu langit dulu yang dikatakan? Samawati wal ardi. Padahal penciptaan bumi dulu, baru penciptaan langit. Kenapa? Tahu nggak? Ini pengetahuan di Al-Quran. Coba Anda flashback ke masa sekolah, pelajaran geografi, ya kan? Atau IPA. Benar. Masuklah kepada ulangan atau ujian. Pasti kan dipertanyakan hal seperti itu. Bentuk bumi adalah A kotak, B segitiga, lonjong sedikit, ya, atau amburadul. Lah kok jawabannya kan pasti ngitung kancing. A, B, C, D. Kadang nggak tahu jawaban. Iya, dapatlah D. Oh, amburadul, pantesan. Nilainya 0 dong. Nah sama, pengetahuan yang ada di Al-Quran itu bukan sekedar pengetahuan. Semuanya adalah ibroh. Yang nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dimintai persaksiannya. Seberapa dalam engkau memahami Al-Quran. Disebut dengan hari pertemuan di sana. Ya, hari ujian, hari ulangan di sana. Reunian. Pengetahuan apa yang kau bawa? Nah, di sini sesungguhnya dalam hal penciptaan langit dan bumi, ya, langit sebutan pertama kali karena langit begitu diciptakan langsung disempurnakan. Bumi pertama kali diciptakan tapi disempurnainya belakangan. Sebab yang menyempurnakan bumi adalah langit. Paham nggak? Ini pengetahuan loh. Untuk apa kita mengetahui hal tersebut? Untuk diri kita sendiri. Sebab yang namanya penciptaan langit dan bumi itu makro. Penciptaan manusia itu mikro. Lebih kecil. Tapi sama metodenya. Dalam 6 masa. Manusia yang diciptakan pertama kali adalah jasad. Paham nggak? Pertemuan 2 sel manusia, sperma dan ovum. Iya itu. Jadilah raga. Baru kan 4 bulan dimasukin ruh. Paham? Ruh ini kan langsung sempurnakan ruhnya. Ya. Jadi mata ya bisa melihat, jadi telinga ya bisa mendengar. Benar. Langsung disempurnakan. Lah baru kan nanti
jasad ini tumbuh. Sampai akhirnya terlahir, tumbuh jadi manusia. Bener. Siapa yang menyempurnakan? Ruh. Nah ini langit. Dan di antara pengetahuan langit adalah bukan sebatas ruh, tapi ada juga, yaitu pemaknaan Al-Quran. Paham nggak? Yakin? Dan Al-Quran juga menyatakan bahwa ruh itu adalah Jibril. Tuh. Bahwa Al-Quran adalah ruh. Jibril juga ar-ruh. Lah, yang bawa Quran kan Jibril. Diterima oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad. Yang waktu itu berupa wahyu kan begitu. Wahyunya sendiri dikatakan di Al-Quran ada, yaitu disebut dengan ar-ruh. Seberapa pengetahuan kita tentang hal tersebut, Quran itu mengatakan lengkap. Sehingga sempurnanya manusia bukan perkara jasad. Jasad mengikuti kesempurnaan. Yang harus disempurnakan adalah batin. Batinmu sempurna, maka akan sempurna pula jasadnya.